Sejak pertama kali digelar pada tahun 1950, F1 telah menghadirkan banyak cerita, baik suka maupun duka. Namun tak jarang pula muncul kisah unik yang mengundang gelak tawa dan membuat penonton terheran-heran. Kejadian-kejadian unik tersebut mayoritas hadir dalam lomba, mulai dari kecelakaan, masalah teknis, sampai salah masuk pit stop. Beragam insiden ini bukan hanya dialami pembalap papan bawah. Beberapa pembalap berstatus juara dunia pun pernah membuat kesalahan konyol. Kekonyolan apa saja yang pernah terjadi di lomba jet darat? Berikut 10 momen terunik sepanjang sejarah F1. Ditabrak mobil. Taki Inoue bukan pembalap hebat. Dari 18 kali start F1, pembalap nyentrik asal Jepang ini tak pernah meraih poin. Namun Inoue dikenal luas oleh penggemar lomba jet darat karena dua hal, yakni sebagai pit driver dan pernah mengalami insiden memalukan pada GP Hungaria pada tahun 1995 di sirkuit Hungaroring. Dalam balapan yang disiarkan secara langsung di televisi itu, Inoue mengalami kerusakan mesin sehingga harus memarkirkan mobilnya di sisi trek. Asap terlihat mengepul dari belakang mobil footwork yang dikendarai Inoue. Inoue lantas segera keluar dari kokpit dan berniat membantu Marcel memadamkan api yang muncul dari mesin mobil. Dia pun mengambil alat pemadam di dekat pagar pembatas trek. Namun saat akan kembali ke mobil, dia tak melihat ada kendaraan petugas medis sirkuit yang datang ke lokasi kejadian. Alhasil Inoue yang terlalu fokus membantu Marcel tertabrak mobil petugas. Kakinya cedera, namun dia cepat pulih dan bisa mengikuti balapan berikutnya. Grid kosong. GP Amerika Serikat pada tahun 2005 lalu, Indianapolis sampai saat ini masih dianggap sebagai balapan paling kontroversial sepanjang sejarah F1. Betapa tidak, dari 20 pembalap, hanya 6 yang ikutan lomba. Masalah bermula dari beberapa kasus pecahnya ban pembalap yang menggunakan ban Michelin pada sesi latihan bebas. Kala itu, F1 belum mengenal pemasok ban tunggal. Selain Michelin, sebagian tim memakai ban Bridgestone. Demi alasan keselamatan pembalap, Michelin mencoba melobi FIA untuk berkompromi dengan mengurangi kecepatan di tikungan 13 lewat pemasangan chicken. Namun proposal itu ditolak FIA karena dianggap akan merugikan pemakai ban Bridgestone dan juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Akibatnya seluruh tim yang memakai ban Michelin hanya melakukan parade lap sebelum mundur dari lomba. Hanya 3 tim pemakai ban Bridgestone, Ferrari, Jordan, dan Minardi yang ikut balapan. 1 balapan dan hilang. Mastercard Lola bisa dibilang tim paling apes di F1. Baru ikut 1 balapan pada musim 1997, tim yang bermarkas di Inggris itu sudah harus mundur dan menghilang dari lomba jet darat selamanya. Lola sebenarnya harus ingin masuk F1 pada musim 1998. Namun karena mendapat tekanan dari sponsor utama, Mastercard Lola memutuskan berkompetisi di lomba jet darat 1 tahun lebih awal. Hasilnya bisa ditebak, persiapan yang kurang membuat Lola tampil buruk pada balapan debut di GP Australia 1997 lalu. Mobil Lola sama sekali tak berkompetitif karena memakai mesin Ford sertifikasi 1996 dan aerodinamikanya sangat buruk. 2 pembalap Lola, Vincenzo Sospiri dan Ricardo Rosset, tak bisa ikut lomba karena catatan waktu mereka saat kualifikasi di luar 107% waktu peraih pole position. Sospiri lebih lambat 11 detik, sedangkan Rosset lebih parah, yakni 13 detik. Lola lantas mengumumkan tak ambil bagian pada seri kedua GP Brazil karena masalah teknik dan finansial. Seluruh staf yang sudah tiba di Interlagos akhirnya kembali ke Inggris. Tak lama berselang, Lola mengumumkan mundur dari F1 setelah diketahui memiliki hutang sebesar 6 juta pound sterling. Selebrasi gagal. Insiden yang dialami Nigel Mansell di GP Kanada 1991 menjadi pelajaran bagi seorang pembalap bahwa jangan pernah melakukan selebrasi sebelum menyentuh garis finish. Jika tidak, maka yang didapat bukan trofi, melainkan rasa malu. Marcel tampil dominan dalam balapan yang digelar di sirkuit Gilles Villeneuve. Pembalap Inggris yang membela tim Williams itu terus memimpin lomba sejak start hingga 1 putaran menjelang finish dalam lomba yang berlangsung 69 lap tersebut. Saat memasuki lap pamungkas, Marcel unggul hampir 1 menit atas rival terdekat Nelson Piquet. Merasa sudah hampir menang, Marcel pun melambaikan tangan kepada penonton. Petaka pun datang. Saat melibas air pun, mobil Marcel tiba-tiba melambat. Usut punya usut, ketika melambai ke penonton, Marcel secara tidak langsung menurunkan rev engine menjadi sangat rendah sehingga menyebabkan mesinnya mati. Podium utama pun melayang ke tangan Piquet. Blunder pit. Lewis Hamilton baru-baru ini menjadi korban blunder kru pit yang salah membuat perhitungan di GP Monaco 2015 lalu. Akibatnya fatal, kemenangan yang sudah di depan mata buyar. Hamilton menjadi kandidat kuat juara setelah menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi.
Pembalap Mercedes itu pun tampil dominan saat lomba. Semua berjalan mulus sampai muncul safety car pada phase akhir lomba. Sedang unggul 20 detik atas rekan setimnya Nico Rosberg dan Sebastian Vettel, kru pit Mercedes secara mengejutkan meminta Hamilton masuk pit untuk mengganti ban. Keputusan itu ternyata kurang tepat, salah perhitungan. Hamilton malah berada di belakang Rosberg dan Vettel. Saat keluar dari pit, meski memakai ban yang lebih segar, Hamilton tak bisa menyalip kedua rivalnya itu mengingat rek jalan raya Monte Carlo yang sempit. Dia pun hanya puas finish di posisi ketiga. Setelah lomba, Hamilton menimpakan kesalahan kepada kru pit Mercedes. Bos Mercedes, Toto Wolff, langsung turun tangan dan meminta maaf kepada Hamilton. Dalam jumpa pers, Rosberg mengaku menang beruntung.